Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah berita atau informasi yang sedang viral di kanal liputan6.com, yaitu tentang Menpan RB minta BKN kaji tingkat kelulusan soal passing grade P3K teknis ya. Baik, kita lihat beritanya seperti apa. Menpan RB minta BKN kaji tingkat kelulusan soal passing grade P3K. Dikaji di halaman liputan6.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Itu menyusul banyaknya masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menteri Pan RB terkait nilai ambang batas. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing instansi pembina. Saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN. Pertama, kita sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi-afirmasi, ujar Anas Rabu 3 Mei 2023. Kedua, kita akan kumpulkan puluhan instansi pembina agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Karena tentu Kementerian Pan RB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan, paparnya. Anas mengatakan, berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN kini sedang dimatangkan. Nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi P3K. Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah kita bahas. Tapi tentu Kementerian Pan RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka, tuturnya. Sebagai informasi, nilai passing grade atau ambang batas ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral, masing-masing jabatan fungsional. Sementara soal-soal dalam komputer assisted test atau CAT disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya minta dilakukan reformasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K, tegas Anas. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, jajarannya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang nantinya diterapkan, terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-ASN atau non-ASN. Kami akan lakukan simulasi sejauh mana afirmasi itu bisa dilakukan. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kementerian Pan RB, jelas Bima. Kemudian di sini ada tanggal dan cara cek hasil pasca sanggah P3K Tenaga Teknis 2022 ya. Sekarang kan lagi rentang waktu ya, dari awal sampai pertengahan itu masa sanggah. Kemudian nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa lihat pengumuman pasca sanggah di akunnya masing-masing, dan mudah-mudahan status yang sudah kita sandang atau yang sudah lulus atau P-L bisa dipertahankan, dan mudah-mudahan juga untuk yang belum lulus, yang statusnya P atau tidak lulus atau TL, bisa dibuat perankingan atau penurunan passing grade. Di sini jelaskan proses seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Teknis 2022 kini sudah memasuki masa jawab sanggah
yang berakhir pada Rabu 6 Mei. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas kemudian akan mengumumkan hasil pasca sanggah P3K teknis 2022 pada 11 sampai dengan 13 Mei 2023 mendatang. Hal ini sesuai jadwal yang disampaikan oleh BKN dalam surat Kepala BKN nomor 2212 tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022. Mengutip surat tersebut, Panselnas akan mengolah nilai seleksi kompetensi pasca sanggah pada 2 sampai 10 Mei. Selanjutnya, hasil pasca sanggah akan diumumkan 11 sampai 13 Mei 2023. Nah, bagi pelamar P3K teknis yang sebelumnya dinyatakan belum lulus seleksi kompetensi dan sudah mengajukan sanggah melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN, peserta dapat melihat hasilnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN jika tidak ada perubahan. Lebih lanjut, berikut ini cara cek hasil pengumuman pasca sanggah P3K tenaga teknis 2022. Yang pertama, pelamar mengunjungi halaman SSCASN, ya, kemudian selanjutnya pilih menu login seperti yang terdapat di bagian kanan atas. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu memasukkan atau menggunakan nick dan password seperti yang telah terdaftar. Kemudian klik masuk. Kemudian setelah berhasil login, nantinya pengumuman pasca sanggah P3K teknis 2022 akan muncul di dashboard akun Anda. Sebagai informasi, setelah Panselnas mengumumkan jawab sanggah terhadap seleksi P3K tenaga teknis, selanjutnya ialah pengisian DRH NI P3K yang rencananya atau direncanakan pada tanggal 14 sampai dengan 30 Mei 2023. Dilanjutkan dengan usulan penetapan NI P3K pada 31 Mei sampai dengan 29 Juni 2023 ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya yang sudah lulus, yang menyandang status PL bisa tetap dipertahankan, dan nantinya kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu pengisian DRH atau daftar riwayat hidup di tanggal 14 sampai dengan 30 Mei 2023 selama kurang lebih 2 minggu ya. Alangkah baiknya kita persiapkan berkas-berkas yang harus di-upload ya, kemudian harus dibuat, misalkan seperti SKCK ya, kemudian surat keterangan sehat dari dokter, silahkan siapkan, kemudian ijazah dari SD sampai dengan kuliah atau S1 bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang bisa diinformasikan di konten hari ini. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyandang gelar P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.